Selamat datang dalam mata kuliah MS 6281 Gitar Menengah 1 pada program studi S1 Musik, jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya Andre Indrawan, koordinator bidang studi gitar di program studi ini. Tujuan video ini adalah sebagai panduan agar di akhir kuliah ini Anda dapat memainkan teknik-teknik dasar bermain gitar dengan benar dan baik dan dapat menerapkannya ke dalam tangga nada kromatis. Manfaat tangga nada kromatis adalah untuk membentuk dasar-dasar teknik yang kuat sehingga nantinya kita akan mampu memainkan repertuar gitar klasik. Sebagai pengantar, saya sampaikan bahwa tangga nada atau scale dalam bahasa Inggris adalah deretan nada-nada berbeda yang naik secara berurutan mulai dari nada yang terendah hingga nada tertinggi pada nada yang sama di ketinggian oktavnya. Satu oktav terdiri dari 12 nada yang di antara setiap nada-nadanya atau di antara setiap nada-nada yang bersebelahan berjarak semitone. Pada gitar, jarak semitone ini terdapat di antara petak atau fret yang berurutan pada papan jari di bagian leher instrumen ini. Jadi cara memainkan tangga nada kromatis naik adalah dengan menekankan jari kiri pada papan gitar secara berurutan. Jadi kita lihat di sini ada papan gitar. Nah, kalau kita bunyikan nada yang bersebelahan seperti ini, maka ini disebut dengan jarak semitone. Tetapi jika kita lewat satu fret, melompati satu fret, maka ini berjarak satu. Dengan demikian, cara memainkan tangga nada kromatis adalah menempatkan jari 1, jari 2, jari 3, dan jari 4 secara berurutan. Seperti itu. Ya, pada slide ini kita melihat konstruksi gitar secara umum yang terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan bagian badan. Di dalam memainkan gitar akan terdapat simbol-simbol jari. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Untuk tangan kiri yang digunakan tidak 5 jari tetapi 4 jari, yaitu jari 1 telunjuk, jari kedua adalah jari tengah, jari ketiga adalah jari manis, dan jari 4 untuk tangan kiri adalah kelingking. Sedangkan untuk tangan kanan, jempol itu disingkat dengan huruf P. Ini dari bahasa Spanyol pulgar, artinya jempol. Kemudian untuk telunjuk ada simbol I dari kata indice, artinya telunjuk. Sedangkan jari tengah M dari kata medio, dan jari manis A dari kata anular. Dan yang kelingking ini atau jari kecil disebut dengan Chico, disingkat dengan CH. Dawai gitar. Jadi di dalam memainkan gitar juga ada simbol-simbol dawai yang perlu kita ketahui. Simbolnya adalah angka yang diberi lingkaran. Ya, ada 6 angka di sini, berarti ada 6 dawai. Masing-masing memiliki identitas notasinya. Kemudian di samping itu juga ada simbol posisi tangan kiri yang menggunakan huruf Romawi. Jadi kalau ada angka Romawi seperti ini berarti posisi pertama. Sedangkan kalau angka 9 berarti posisi 9. Jadi itu menunjukkan posisi fretnya. Nanti akan saya tunjukkan. Sedangkan pengertian posisi tangan kiri adalah letak jari 1, 2, 3, dan 4 pada fret-fret yang bersebelahan terlihat ketika jari tersebut secara serempak berada di atas dawai yang sama. Dalam hal ini, nama posisi ditentukan oleh telunjuk sebagai posisi tekan. Baik, saya tunjukkan di sini. Jadi gitar ada penggunaan jari kiri. Jadi yang dimaksud dengan posisi adalah letak keempat jari pada fret yang berurutan. Jadi kalau saya letakkan di fret yang ketiga, maka ini disebut dengan posisi 3. Ya, saya bunyikan, ini yang menekan semua sehingga kelingking adalah yang terakhir. Ya, ini adalah posisi 3. Jadi kalau kelingking diangkat,
ini masih tetap posisi 3. Posisi 3. Jadi ada 4 kemungkinan nada-nada pada posisi. Jadi kalau saya tekan begini saja, misalnya ini di fret ke-7, ini bukan posisi 7, melainkan ini posisi 6. Karena jika jari 1 diletakkan di sini, maka menunjukkan posisi 6. Nah, di dalam notasi balok, posisi ini ditunjukkan dengan angka Romawi. Di dalam memainkan tangga nada kromatis, diperlukan tidak hanya teknik tangan kiri, tetapi juga kemampuan tangan kanan untuk memetik. Secara umum ada 2 petikan tangan kanan. Yang pertama disebut dengan apoyando atau rest stroke, memproduksi bunyi pada gitar dengan cara memetik sebuah nada pada sebuah dawai, kemudian gerakan jari terhenti menempel pada dawai di samping atasnya. Teknik ini menghasilkan volume yang kuat sehingga sering digunakan untuk memainkan melodi. Kemudian teknik yang kedua disebut dengan tirando atau free stroke, memproduksi bunyi pada gitar dengan cara memetik nada pada sebuah dawai. Kemudian gerakan jari keluar tanpa menyentuh dawai di atasnya. Teknik ini menghasilkan bunyi yang ringan sehingga sering digunakan untuk memainkan bagian-bagian arpeggio atau broken chord atau sebagai pola iringan. Jadi di samping tangan kanan juga tangan kiri tentunya. Bagaimana cara latihan tangan kiri adalah latihan menekan secara independen atau tanpa bantuan tangan kanan. Latihlah di satu posisi di atas sebuah dawai yang sama dengan bantuan teknik apoyando. Jadi menekankan jari 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 3, 4, dan 2, 4, 3, 4. Kemudian juga coba latihan pindah posisi pada sebuah dawai. Jadi untuk memainkan tangga nada kromatis diperlukan 2 teknik tangan kanan. Yang pertama adalah teknik apoyando. Jadi kita memetik senar, kemudian menyentuh di senar berikutnya. Jadi seperti ini. Ya, ini digunakan untuk memainkan melodi. Kemudian teknik al aire. Jadi ketika kita memetik, ini tidak menyentuh senar di atasnya. Jadi berbeda. Ini biasanya digunakan untuk memainkan arpeggio dan seterusnya. Sedangkan untuk latihan tangan kiri, kita bisa pilih salah satu posisi di sini, misalnya di dalam posisi 5. Kita coba latih independen tanpa tangan kanan. Jadi misalnya melatih jari 1 untuk merasakan sensitivitas ujung jari terhadap senar, kemudian angkat jari 2, tekan lagi, angkat jari 3, kemudian angkat jari 4. Kemudian bisa juga secara sekaligus ketika menekan pastikan ada efek bunyi yang keluar. Maka ini berarti posisinya sudah latihannya betul. Ya. Kemudian latihan gabungan antara tangan kanan dan tangan kiri. Seperti tadi diinstruksikan di dalam slide yang kita lihat. Jadi kita bisa mencoba jari 1, 2, 3, 4, ya bisa dimainkan masing-masing 4 kali dulu misalnya. Nanti kalau sudah bisa 4 kali, bisa dikurangi 3 kali, dan akhirnya dimainkan 1 kali. Jadi ya pola yang pertama adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kebalikannya 4, 3, 2, 1. Setelah itu 1, 4, pencet. Nah, ketika 4, semua jari menekan. Ya. Kemudian 2, 4, 3, 4. Ya, jadi kita bisa coba misalnya dari dawai 1 secara berurutan. Jadi coba di atasnya dengan cara yang sama. Nah, kalau itu sudah bisa, maka kita bisa melatih latihan kromatis secara bertahap ya. Secara wajar kita memainkan biasanya dari bawah ke atas ya, ke nada yang lebih tinggi. Tetapi untuk latihan pertama, sebaiknya mulai dengan posisi yang tertutup. Jadi, letakkan dulu jari
seluruhnya di senar, baru kita bunyi diangkat. Jadi kita bukan belajar menekan, tetapi mengangkat dari yang sudah ditekan. Jadi contohnya seperti ini, kromatis turun dulu. Kemudian coba kembali 1, 2, 3, 4. Setelah itu coba geser posisinya ke sebelahnya. Dan seterusnya. Nanti Anda bisa mencobanya di semua senar. Baik, untuk sementara tutorial ini kita akhiri dulu. Pada sesi yang kedua nanti kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang nada kromatis ini. Terima kasih atas perhatiannya, terus simak video ini, dan sukses untuk Anda, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi.